Halo pemirsa catatan sang jurnalis dimanapun Anda berada, saya Galus nanti senang bisa membersamai Anda dalam dialog santai bersama dengan BPBD Kabupaten Kendal. Di samping kanan saya sudah ada Pak Ali Sutario selaku Kepala BPBD Kabupaten Kendal dan juga ada Mas Oce Dianova ya Mas, ini selaku Kasih Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kendal. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik. Alhamdulillah sehat. Ya. Ini kan spesial sekali di Pekan Raya Kendal. Ini hari kedua, ini seperti apa Pak di stand ini Pak? Ya kalau hari pertama kemarin lumayan ramai karena pembukaan ya. Untuk hari kedua ini baru persiapan mau buka ini, rencana nanti mungkin jam 4 baru biasanya pengunjung baru datang. Ya Pak ya? Ya betul. Oke, ramai juga ya Pak ya. Ini stand ini menawarkan apa aja ya Pak ini Pak? Mempromosikan apa? Kalau stand ini yang kita tawarkan itu bukan makanan atau jajan-jajan itu ya, yang jelas kita akan memperkenalkan alat-alat pertolongan kepada masyarakat khalayak gitu ya, apabila terjadi suatu bencana yang tidak kita duga-duga gitu ya. Kemudian makanya kita sebelah itu ada juga gambar-gambar dan juga keterangan, ada penanganan longsor, penanganan orang meninggal di sawah atau mayat yang ada di sawah, di kali, terus kemudian ada bantuan air minum itu ada gambarnya juga, terus penanganan banjir itu juga ada, terus juga ada penanganan yang terkait dengan pohon tumbang. Nah ini kita sampaikan di sini karena tugas-tugas pokok kita adalah salah satunya adalah itu. Berarti ini sekaligus sosialisasi ke masyarakat gitu ya Pak ya? Masyarakat mereka biar tahu, BPBD itu apa sih sebenarnya, bilang itu. Nah ini mungkin pemirsa catatan sang jurnalis juga masih ada yang awam ya Pak terkait BPBD. Sejauh ini sebenarnya BPBD ini sebenarnya apa sih Pak? Kalau BPBD sebenarnya kita itu banyak menangani daerah-daerah yang longsor, terus kemudian banjir, kemudian krisis kekeringan, air minum atau air bersih kepada masyarakat. Kita dropping manakala masyarakat kekurangan air minum, terutama di daerah atas yang pada musim kekeringan itu sangat membutuhkan air bersih. Oke, artinya memang BPBD fungsinya salah satunya ada pertolongan pertama juga ya Pak ya, kepada masyarakat ya. Selain itu sebelum kita melaksanakan pertolongan di masing-masing desa, jadi kita sudah ada pembentukan desa Distana. Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana. Konsepnya seperti apa tuh? Desa Tangguh Bencana itu gini. Jadi kita membentuk distana di masing-masing desa. Apabila di desa itu ada suatu kejadian, itu distana itu bisa bergerak lebih dulu. Sebelum kita datang, ya distana itulah yang akan membantu kampungnya sendiri, desanya sendiri, masyarakatnya sendiri. Berarti istilahnya tangan panjangnya dari BPBD gitu ya Pak ya? Karena kalau di desa itu kan biasanya kalau longsor itu kan cenderung ke daerahnya kan daerah atas, ke daerah kantor kita kan di bawah. Jadi kalau kita harus ke sana kan golden time-nya itu kan lama. Waktunya lama, apalagi daerah tinggi ya, daerah atas. Kalau di sana bentuk distana dia bisa istilahnya penanggulangan bencana awal sebelum kita ke sana. Jadi kan golden time-nya kan bisa dipersingkat gitu ya untuk penanganan bencana itu. Betul. Ya. Lebih efisien juga. Iya. Selain itu kita juga nangani masalah kebakaran. Bukan berarti kita orang damkar. Biasanya kalau ada kebakaran, mobil damkar itu masuk dulu ke gang-gang, baru nanti distribusi air dari kita. Itu bukan berarti kita tidak nangani kebakaran. Justru kita itu yang paling lebih utama menangani kebakaran juga. Support itu istilahnya. Kita support. Kalau tanpa kita pemadam tidak akan berfungsi. Karena apa? Kalau dia keluar masuk, sudah habis rumah itu kebakar semua. Karena memang saling berkolaborasi juga saling ya Pak kolaborasi, ya? Betul. Untuk memecahkan masalah itu tadi. Untuk memecahkan permasalahan yang ada. Oke. Kalau di BPBD sendiri itu ada program-program khusus nggak Pak ini Pak untuk menunjang tadi tugas kalau program khusus ada. Terutama kita kan selain program-program kita itu untuk penanganan dan pertolongan kebencanaan, kita juga ada kegiatan-kegiatan yang terkait dokumen-dokumen yang penting, di mana dokumen itu adalah nanti sinergi dengan dokumen yang ada di BNPB. Inaris. Kalau kita namanya KRB. KRB itu kan kajian risiko bencana.
Itu isinya nanti itu potensi-potensi bencana di tiap-tiap desa yang ada di Kabupaten Kendal. Itu desa A contohnya itu bencananya itu apa saja, potensinya tinggi, rendah atau sedang, itu KRB. Dideteksi lah istilahnya. Ya, setelah itu ada RPB, rencana penanggulangan bencana. Itu isinya ya kegiatan apa yang akan BPBD lakukan atau Kabupaten Kendal lakukan dalam penanggulangan bencana. Nah, setelah KRB jadi ada RPB kita. Itu dilanjutkan nanti ada dokumen renkon segala macam, renop itu dokumen-dokumen yang ada di BPBD Kabupaten Kendal. Selain dokumen-dokumen tuh, terus ada apa lagi Pak program-programnya? Kalau program-program ya sarana prasarana lah, pembangunan sarana prasarana. Jadi sarana prasarana kita itu untuk menunjang kegiatan kita di lapangan itu harus terpenuhi, termasuk alat komunikasi gitu ya. Terus sarana prasarana yang lebih utama adalah kendaraan kita, mobil-mobil kita. Kalau mobil-mobil kita kondisinya tidak fit ya kita mau nangani kebencanaan ya gimana, susah gitu ya. Jadi transportasi adalah juga paling utama yang harus kita persiapkan lebih baik. Dan harus proper dulu ya Pak ya? Harus proper, harus fit betul gitu ya. Terus kemudian selain itu penunjang alat-alat untuk membantu kebencanaan. Contohnya kalau daerah longsor kita kasih namanya EWS itu, gitu. Terus kalau untuk penanggulangan kekeringan ngasih bantuan air, otomatis kita harus menyiapkan mobil tangki untuk dropping air ke masyarakat. Terus kemudian kita juga butuh namanya truk serbaguna. Truk serbaguna itu untuk penanganan atau evakuasi waktu waktu terjadi banjir. Nah, kita mau mengevakuasi masyarakat itu harus pakai mobil itu. Nah, kalau tidak pakai mobil, kalau nanti sudah airnya tinggi, terpaksa kita pakai perahu karet itu ya, atau pakai perahu fiber seperti itu. Kita lihat kondisinya di daerah itu, apakah daerahnya rawan atau tidak rawan seperti itu. Berarti harus sesuai dengan SOP-nya ya Pak ya? Sesuai dengan SOP-nya ya. Dan ini kalau misal bahas mengenai alat-alat nih, alat-alatnya ada apa aja sih Pak di BPBD? Kalau alatnya banyak. Ya. Iya. Alat-alat kita dalam kurun waktu 1 tahun ini alhamdulillah alat kita banyak yang dibantu dari BNPB gitu ya. Ada yang namanya Alkon, mesin Alkon itu ya Mas. Terus kemudian ada mesin sedot air manual, ada itu yang segini kecil. Bahkan yang dalam bentuk mobil itu ada juga untuk sedot air itu. Apabila di situ butuh sedot air yang besar, bisa kita siapkan dalam bentuk mobil itu, mobil sedot air itu. Itu. Terus selain itu kita juga ada mobil untuk dapur umum. Dapur umum ada, dapur umum ada. Tapi ya selama ini kita dapur umum adalah membantu daripada dinas sosial. Dinas sosial dan juga dibantu dengan teman-teman dari PMI, ada juga dari IKA Semanik yang membantu. Jadi pas kemarin banjir itu teman-teman dari IKA Semanik, PMI dan juga dinas sosial itu membagikan makanan. Jadi yang dropping kita dari BPBD mendropping makanan itu di daerah-daerah yang rawan bencana, yang tidak bisa masak karena apa, dapurnya sudah terendam air gitu ya. Jadi mereka harus dropping makanan. Iya betul. Berarti ada yang masak sendiri, yang dropping juga sendiri, udah diplot-plotkan ya berarti ya. Jadi kan di daerah pengungsi lah kita nanti dropping itu di titik-titik pengungsian. Betul. Dan ini kalau sejauh ini anggota BPBD sendiri ada berapa nih jumlahnya Pak? Kalau jumlah kita SDM kita itu hanya cuma 43-an. 43. Iya, itu semua dari atas sampai bawah semua, termasuk pentol. Kalau pentol kita berapa kemarin? Pentoloan kita ada sekitar 15 dan 25 sama pusdalop kita 5. 25. Ya. Oke, lumayan masih di angka di bawah 100 ya Pak ya? Soalnya pikiran saya kan kalau BPBD kan kerjaannya berat, berarti anggotanya harus banyak gitu ya. Itu pun kita terbatas, kita bagi 4. Itu dengan asumsi setiap tugas itu 5 orang. 5 orang. Loh, kok sampai 25? Yang 5 untuk pusdalopnya. Nah, pusdalopnya. Dimana nanti kalau ada kejadian, pusdalop itu mengikuti kejadian itu. Karena yang mencari data, misalkan menemukan mayat, itu mayat sekian ini
kalau ketemu identitasnya siapa, warga mana, itu tugasnya Pusdalop. Kalau yang menangani bencana ya teman-teman itu. Seperti itu. Jadi kalau nanti pencarian pertolongan iya, di lapangannya gitu di kan. lapangannya. Kalau Pusdalop yang ngumpulin data di kantornya, istilahnya gitulah. Berarti sudah dibagi per Sudah job-jobnya bagi job, masing-masing ya, bagi Pak, tugasnya ya? sudah ada sendiri. Jadi setiap ada kejadian itu berjalan sudah mereka sudah oh tugas saya harus ini, tugas saya ini, seperti itu. Oke. Nah, ini kan biasanya persepsi dari masyarakat. BPBD kan kerjanya harus 24 jam. Standby gitu ya, Pak ya? Standby. Itu memang seperti itu? Iya. Hari Sabtu Minggu kita masuk. Ada yang jaga, walaupun contohnya kemarin pas musim musim penghujan. Iya. Musim penghujan Kendal tahun ini luar biasa karena kejadian banyak yang pohon-pohon pada tumbang. Itu walaupun itu jam 12, jam 11 malam, jam 1 malam, itu tetap kita memotong pohon roboh itu. Karena pohon roboh itu ada yang menimpa rumah, ada yang tidak, bahkan ada yang di tengah jalan. Nah, tengah jalan itu juga perlu harus kita tangani, karena kalau tidak kita tangani, semua kendaraan tidak bisa lewat. Apalagi di Jalan Pantura. Jalan Pantura, nah, yang kalau terjadi seperti itu, semua petugas baik yang on maupun yang off itu kita gerakkan semua. Tidak ada yang standby di rumah. Jadi mereka keluar. Semalam ada kejadian 4, berarti 4 itu adalah 4 grup itu harus nangani satu-satu. Seperti itu. Berarti bukan sistem shift-shiftan ya, Pak ya? Oh, semua harus kalau standby ya? ya, walaupun sistem shift-shiftan, tapi kalau ada bencana lebih dari satu, itu grup yang lain harus keluar. Langsung di calling semua. Iya. Iya, langsung calling harus keluar. Apalagi rumahnya terdekat dengan itu tanggung jawab mereka. Kita tidak perlu, wah itu ngene. Enggak, yang dekat dengan rumah mereka harus segera menangani. Itu. Jadi kita tujuan, karena butuh gunanya apa, komunikasi. Alat komunikasi HT kita siapkan. Terus kemudian dengan adanya HP ini juga mereka ada. Itu jadi kita juga pakai HT untuk komunikasi di lapangan, seperti itu. Oke, ini luar biasa sekali ya, kerja BPBD ini 24 jam. 24 jam. Harus standby nih ya, Pak. Standby. Karena kita tidak bisa memprediksi kapan bencana itu datang. Betul, ya, Pak, ya? betul. Apalagi kalau di musim-musim yang emang rawan, seperti musim penghujan, seperti itu longsor dan sebagainya. Nah, ini kalau kebencanaan yang mungkin sering terjadi di Kabupaten Kendal yang paling besar yang ditangani oleh BPBD ini apa? Yang paling besar itu satu, bencana banjir. Banjir ya. Setiap tahun itu pasti kita itu kecipratan banjir. Itu ya, satu. Kedua itu tanah longsor. Tanah, karena letak geografis kita itu kan ada dataran rendah, dataran tinggi. Itu ya. Dataran tinggi itu banyak pegunungan yang di atas itu. Nah, itu yang di atas itu banyak sering terjadi longsor. Nah, itulah jadi menjadi perhatian kita. 2 titik itu yang menjadi fokus kita dalam rangka penanganan bencana di Kabupaten Kendal. Itu walaupun kebakaran ada, walaupun ada kebakaran ya, kebakaran akhir-akhir ini juga lagi tren, itu ya. Karena panas ya, Pak ya? Panas, ya. Terus kemarin kita ke Genting Gunung itu sudah ada beberapa kali kebakaran kemarin. Kita dropping bahan makanan untuk mereka. Jadi walaupun kita tidak menangani kebakaran, kita membantu kebakaran dalam memadamkan api, satu. Kedua, memberi bantuan kepada musibah. Itu ya. Paskanya ya, Pak ya? Iya, jadi musibah yang kena itu kan rumahnya misalkan habis gitu ya. Kita dropping bahan makanan. Ya, ada Indomie, ada beras, ada kecap, ada saus, ada macam-macam. Itu gitu. Jadi peralatan kita yang bahan-bahan makanan kita yang di kantor kita siapkan untuk mereka, kita dropping. Bahkan alas tikar pun kita siapkan. Seperti itu. Oke. Artinya memang yang paling besar biasanya dilakukan adalah penanganan banjir dan juga tanah longsor. Iya, sama betul, satu lagi betul. cuaca ekstrim, berarti yang pohon tumbang itu pohon tumbang. Terus penemuan mayat itu di lapangan itu juga tanggung jawab kita. Itu. Nah, sampai dengan penanganan mayat itu biasanya kita sudah lepas dari tugas kita ya setelah kita serahkan di rumah sakit. Autopsi itu sudah urusannya Bapak polisi. Itu ya. Jadi kalau nemu mayat kita serahkan ke rumah sakit, diidentifikasi bersama Polri, baru kita sudah tidak ngurus itu. Yang penting kita penyelamatan dulu mayatnya. Soalnya biasanya ada mobil BPBD lewat tuh identik dengan wah ini ada yang meninggal siapa. Iya, itu penemuan mayat. Kalau tidak gitu karena
karena di Kendal itu dilingkupi oleh banyak kali atau sungai, dua kalinya kali rawa-rawa semua tuh ya, dalam-dalam. Itu banyak juga yang meninggal karena dia hanyut di sungai. Jadi biasanya anak-anak kecil main di Bodri, contohnya kemarin seminggu yang lalu main di pinggir, ke tengah langsung hilang. Sudah ditemukan, kita temukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Nah itu, jadi inilah tugas kita cukup banyak sekali. Jadi misi kemanusiaan kita luar biasa. Yang penting kita diberi sehat, itu guys, semangat, dan juga apa ya istilahnya, toleransi kita juga harus perlu dikobarkan. Selain itu inovasi kita tetap berjalan. Ya, luar biasa. Ini Pak, biasanya waktu penanganan bencana ini berkolaborasi dengan pihak mana saja ini biasanya BPBD? Kalau BPBD, karena kita punya dulu, kita kan ada segitiga nih, segitiga di lambang BNPB itu kan ada segitiga, ya dulu segitiga, ya ini. Kalau sekarang kan pentahelik, berarti kan dalam penanggulangan bencana itu ada 5, yaitu pemerintah Pak, terus dunia usaha, masyarakat, media massa, sama perguruan tinggi. Jadi untuk penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD, tapi tanggung jawab semuanya, karena kita pasti tidak bisa menangani bencana itu sendirian. Kita harus berkolaborasi dengan kelima unsur tadi dalam penanggulangan bencana. Kalau unsur pemerintah, ini bisa kami sebutkan, biasa kita kolaborasi itu adalah Dinas Sosial, ya, PMI, TNI, Polri. Nah itu wajib itu, TNI, Polri, kemudian PMI, terus kemudian kita juga kolaborasi dengan 119. Iya, 119 itu untuk penanganan, misalkan penemuan mayat itu tidak ada yang ya mereka calling langsung siap sigap harus mengambil mayat yang ada di lapangan itu. Oke, artinya memang tidak berjalan sendiri ya Pak ya? Oh, tidak berjalan sendiri, tapi kalau memang pas kondisi ada juga ya penanganan mayat itu kadang berjalan sendiri, oke. Karena apa? Pas kita menghubungi 119 mereka juga lagi ada menangani yang lain. Otomatis kita sudah menyiapkan kendaraan untuk pengangkatan mayat gitu. Itu kadang kita ambulan juga kerjasama dengan punyanya NU, ambulan NU dan ambulan Muhammadiyah. Ya, makanya jangan heran kalau di kantor saya ada ambulan juga. Itu Jadi teman-teman relawan yang pakai ambulan-ambulan itu sering nongkrong di kantor-kantor kita, di kantor kita. Nah, itulah teman-teman nanti kalau pas ada apa, kita tidak ada yang bantu, nolong, kita calling untuk segera merapat untuk membantu kita. Gitu. Oke, alat-alatnya komplit, terus juga dari transportasinya juga harus memadai juga seperti itu. Nah, kalau kondisi sejauh ini untuk sarana dan prasarana di BPBD seperti apa Pak? Alhamdulillah kalau untuk alat-alat saat ini ready semua. Bisa kami bilang baru-baru semua. Itu ya, bilang baru karena baru kemarin banjir itu kita di dropping alat-alat termasuk perahu karet, perahu fiber itu dari BNPB, itu lengkap dengan mesin, dayung dan sebagainya. Sama helmnya, sama rompinya, ya helmnya seperti ini yang dipakai. Ini baru nih. Nah, itu kan baru. Ya, terus kemudian itu biasanya untuk pelampung itu juga baru juga banyak itu. Yang kita pajang di sini ini sangat sederhana. Kalau kita mau banyak sekali. Itu jadi selain itu juga alat-alat kita juga banyak sekali yang terkait dengan penyedotan air apabila banjir di lingkungan kantor kita. Biasanya butuh kecil-kecil itu banyak kita. Karena kemarin juga dari BNPB itu dikasih 10 dan hari kemarin kita juga dikasih lagi 10 lagi. Oke, itu. Pembaruan alat lagi. Iya, pembaruan alat lagi itu kebanyakan baru. Selain itu kan tahun-tahun kemarin juga kita ada pengadaan itu. Jadi belum lama ini alat-alat kita yang sudah uzur ya kita pinggirkan dulu, kita ganti dengan alat-alat yang masih fresh baru. Karena untuk pertolongan kalau alatnya sudah lama, sudah uzur itu nanti kita malah menghambat resiko. Resiko kita dalam penanganan tidak bisa cepat, justru malah membuat kita lambat. Itu aja. Dan ini Pak, kalau untuk kesehariannya nih, biasanya kan pergi ke sana jauh-jauh. Nah, ini dana yang digunakan untuk
operasional ini sebenarnya dari mana sih Pak? Tapi tahan dulu, kita akan jeda sejenak ya Pak ya. Nah pemirsa tetap bersama kami dalam dialog santai ini bersama dengan BPBD Kabupaten Kendal sesaat lagi. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog santai kita bersama dengan BPBD Kabupaten Kendal dan kita masih akan berbincang-bincang nih mengenai BPBD Kabupaten Kendal. Apa sih sebenarnya BPBD dan ada apa aja sebenarnya? Jadi Pak, kita membahas yang tadi yang sempat tertunda ya Pak ya mengenai dana. Dari mana sih Pak sebenarnya kan banyak mobilitasnya seperti itu. Betul. Kalau dana itu memang BPBD tidak bisa langsung dari APBD semua, tidak bisa, tidak mencukupi. Jadi semua dana penanganan bencana itu ada dari provinsi juga ada. Terus kemudian dari BNPB. Ya, yang sering kita harapkan itu dari BNPB. Dari kemarin pasca banjir kita mendapatkan alat yang cukup luar biasa, alat-alat tadi, alat kebencanaan. Terus ditambah untuk posko, posko jaga itu 250 juta. Dan kemarin kita juga mendapatkan 200 juta untuk posko kekeringan dalam rangka menghadapi kekeringan. Dan kita dalam proses penanganan SK Bupati kita baru proses, tapi alhamdulillah kita sudah dikasih dana untuk posko kekeringan seperti itu. Terus alat-alat. Kemudian selain itu kita dari provinsi pun membantu termasuk bahan pokok. Ya, bantuan kepada masyarakat termasuk ada beras, itu ya ada minyak, ada macam-macam, minyak goreng itu. Itu kita selalu mendapat bantuan dari provinsi juga. Itu provinsi biasanya kita mengajukan, kalau tidak gitu ada tawaran, kalau tidak mengajukan permintaan, kita ngajukan nanti
Ya lumayan lah, ada sampai 200 paket, 100 paket seperti itu. Itu nanti kita kasihkan masyarakat yang mengalami musibah kebakaran, kena banjir misalkan. Gitu. Jadi selain kita juga ada namanya logistik. Ya, logistik kita itu kan persiapan logistik itu setiap hari sudah kita siapkan. Dalam fase pertama, kedua, ketiga, keempat. Pertama habis, kedua berjalan. Kita pengadaan lagi. Yang ketiga, yang kedua habis, ketiga kita berjalan lagi. Gitu. Sampai akhir tahun. Nah, akhir tahun biasanya itu pas musim hujan rame-ramenya juga. Nah, tapi kita jangan terlena. Di awal tahun Januari, Februari, Maret itu kan belum ada pencairan. Pencairan anggaran itu belum bisa. Kita juga sudah menyiapkan untuk logistik di bulan Januari, Februari, Maret 2000 selanjutnya. Disiapkan dari sekarang ya Pak? Disiapkan dari sekarang. Nanti akhir tahun kita juga harus menyisikan untuk menyiapkan di awal tahun itu, awal tahun baru. Seperti itu. Karena anggaran yang ada di pemerintah daerah belum bisa dicairkan, kemungkinan kadang sampai April, kadang sampai Mei. Nah itu, kalau kita tidak ada persediaan, pas ada bencana dan apa-apa kita tidak bisa melangkah apapun, itu belum bisa. Berarti emang harus prepare dari awal dan nyetok dulu setelah gitu ya Pak ya? Betul, jadi nyetok betul, bukan berarti terus bantuan itu kita tahan, enggak. Bantuan sampai sekarang kalau ada langsung kita kirim, tapi kalau manakala nanti bantuan kurang, kita bisa minta provinsi, bisa minta ke CSR, nah BNPB gitu. Nah kemarin alhamdulillah pas ada banjir, Pak Kepala BNPB, Pak Kaban, Letnan Jenderal Suharyanto ya, itu memberi bantuan kita paket-paket sembako yang cukup banyak, ada 300-an paket itu. Seperti Oke, artinya memang bantuannya tidak hanya bentuk uang ya Pak ya? Tidak hanya bentuk tapi uang, juga ada barang, alat dan sebagainya. Dan juga alat-alat kebutuhan kita yang sering kita butuhkan. Gitu. Jadi memang betul kita memang kekurangan alat, ya transportasi untuk mobil tangki minimal Kendal harus punya 7, dan kita baru punya 3. Itu cita-cita saya harus mendapatkan 7 kendaraan itu untuk dropping air di lapangan. Berarti masih kurang 4 ya Pak? Masih kurang 4, kita masih mencari dana. Sebenarnya dana kemarin sudah kita usulkan di APBD, karena APBD sudah tidak mencukupi gitu. Ya, kita terpaksa nanti mencari dana lain, apa dari provinsi atau dari BNPB. Seperti itu. Juga mobil rescue. Nah, mobil pertolongan kita juga ada gitu ya. Tapi karena sudah lama mungkin kita juga harus memperbarui lagi. Ya, itu juga perlu dipikirkan. Gitu. Artinya memang bukan sumbernya itu banyak ya Pak ya? Banyak. Dari BPBD bisa, dari APBD bisa, dari BNPB juga bisa. Bahkan kita harus punya alat pemotong baja maupun alat pemotong beton di atas. Biasanya untuk apa itu? Nah ini kayak gini. Biasa untuk motong baja kalau ada kecelakaan, ada apa gitu bencana. Kecelakaan mobil itu loh. Nanti kan mungkin untuk memotong bajanya atau memotong beton-beton itu kita harus siap punya. Itu. Jadi segala macam alat ini emang harus punya ya Pak? Harus punya. Terus kemudian segitiga untuk ngerek itu loh. Ya. Orang tenggelam di sumur itu loh. Kayak katrol. Nah, katrol itu kan walaupun manual kita harus ada alatnya itu. Seperti itu. Jadi biar untuk penanganan kita tidak sia-sia lah. Kita sekali menolong harus terlampaui seperti itu. Harus all out ya. All Pak, out, betul. Kalau sejauh ini respon cepat seperti apa sih BPBD ini Pak? Respon cepatnya seperti apa? Kalau menurut saya saat ini yang kita laksanakan sudah termasuk cepat. Setiap ada informasi itu langsung telepon di Pusdalop, bahkan yang sudah kenal langsung telepon ke HP saya. Contohnya di Gemu ada kecelakaan motor, ternyata kejatuhan pohon tumbang. Nah itu Pak Kapolseknya langsung telepon ke saya, langsung saya respon, teman-teman yang siaga di kantor segera meluncur. Terus kemarin ada juga yang orang tua itu ditemukan motornya, pakaiannya, alat-alatnya, itu ternyata orangnya lilo di pinggir sungai, mau pulang tidak bisa. Jadi mau pulang kemana itu mereka tidak tahu jalan di pinggir kali, karena orangnya sudah tua, umur 60-an. Seperti itu. Jadi itu termasuk pertolongan kita, ya menangani anak yang tadi, anak main yang sering itu ya main di pintu air. Pintu air, dia kayak pinter ngelangi istilahnya atau renang. Ternyata setelah ambil bir tidak nongol, hilang. Lah itu pasti meninggal itu.
Pokoknya SOP kami itu kan setiap ada laporan masuk, setelah dipastikan itu benar, berarti kurang dari 10 menit tim kita harus sudah muncul ke lapangan. Itu jadi berarti memang ada patokan waktunya ya Pak? Iya, ada SOP. Makanya mobil rescue kan ada mobil rescue itu ya. Itu alat-alat bahkan di dalam mobil semua. Iya. Di dalam mobil. Standby. Iya, standby, kecuali kalau mau dibersihkan baru diturunkan. Setelah turunkan itu dikembalikan ke mobil. Jadi misalkan ada bencana apa, mereka langsung siap jalan meluncur. Kalau itu termasuk penyiapan itu adalah laporan dari masing-masing kejadiannya apa dulu. Nah, kejadiannya apa? Nanti kalau kejadiannya misalkan contohnya apa? Pohon roboh kena rumah, berarti yang kita siapkan adalah alat senso. Itu ya, iya sesuai kebutuhannya. Tapi kita kan ada mobil rescue 2. Ya, 2. Nah, itu nanti 2 itu yang satu-satu ada alat sensor di dalamnya situ juga. Itu. 2 itu yang oranye. Ada lagi juga mobil yang lain. Intinya ada yang mobil doplak lagi. Itu juga untuk penyiapan bencana. Ada 4 mobil itu pokoknya untuk setiap satu regu itu ada mobil satu-satu. Oke, udah diplot-plotkan gitu ya Pak ya. Nah ini kalau misalnya kan disebutkan 10 menit waktu inputnya. Kurang dari 10 menit. Kurang dari 10 menit. Iya. Kalau misalnya jaraknya jauh, makanya tadi ada di istana tadi ya Pak ya? Iya. Di istana dulu mereka menjalani istilahnya perbantuan di sana di lokasi, dan nanti baru kita yang intinya baru kita datang, kita bersama-sama untuk menangani kejadian. Kalau di istana itu relawan atau memang pilihan? Relawan yang kita seragami kayak baju BPBD. Iya, bajunya dari kita juga sebenarnya. Ya kalau di istana kan istilahnya relawan yang dibentuk oleh Dista. Nah, dari SK Kepala Desa. Ya, itu membentuk tim Distana di tingkat desa, itu nanti ada struktur organisasinya gitu. Tapi yang bentuk yang membentuk tadi dari kita, yang melatih gitu ya, fasilitatornya istilahnya ada bimbingan pelatihan juga. Ada pelatihan untuk menangani bencana itu ada gitu ya. Di saat banjir, di saat apa itu ada itu. Atraksinya itu ada indikator-indikatornya juga ya Pak ya? Ada. Petugas di istana harus apa gitu ya? Ya alhamdulillah di tempat kami banyak fasilitator di istana. Jadi kita kadang dimintai bantuan di Kabupaten Batang terkait sosialisasi terkait di istana atau pembentukan desa tangguh bencana, sering minta bantuan kepada kita. Kita tetap siap karena di Batang adalah tetangga terbaik kita gitu nggih. Karena kalau ada bencana, tetangga kita juga saling membantu. Seperti itu. Misalkan ada kebakaran di Jati Barang Semarang, kita dimintai bantuan tangki, ya kita siap jalan. Seperti itu. Bahkan kita ada kebakaran dari Batang terdekat juga jalan ke sini. Seperti itu. Kita saling kalau masalah kebencanaan teman-teman itu sudah karena rata-rata teman kita yang pentol itu rata-rata relawan semua. Dulunya relawan semua. Jadi sudah tidak berpikir gimana. Jadi ya kadang kita bingung juga. Kadang rapat, kalau mulai. Wah malas Pak. Cinta ini bojomu, ditunggu istri saya. Wah suku nomor 2. Nah, jadi kita. Nomor 1 BPBD. Iya betul. Jadi teman-teman seperti itu. Pas saatnya pulang belum pulang-pulang, kadang saya sindir. Loh kamu nggak pulang-pulang kenapa? Anak istri kamu nunggu di rumah. Wah masih penak sini dulu Pak. Santai. Karena saking cintanya sama pekerjaannya ya Pak ya. Jadi karena awalnya dari relawan. Dan bahkan banyak relawan yang masih aktif apabila terjadi apa-apa kita. Contohnya di Blumah. Ya, sama-sama. Blumah kemarin ada tanah longsor yang menimpa warganya sampai meninggal. Itu teman-teman relawan itu sudah bergerak duluan. Itu ikut membantu di sana teman-teman relawan. Pas ada kunjungan Pak Bupati dan Pak Sekda ke sana itu relawan dulu. Kok BPD sudah di sini bilang gitu. Ternyata itu relawan-relawan itu ya. Nah, baru kita datang terus kita eksekusi pencarian mayatnya yang kena longsoran tertimbun tanah itu. Artinya sangat terbantu ya Pak ya dengan relawan dan betul. juga mungkin di istana yang tadi disebutkan seperti Iya. itu. Nah ini kalau tadi kan membahas mengenai
di lapangan. Nah, ini kalau misal ada SOP nggak Pak untuk petugas BPBD-nya sendiri? Misal ada kejadian harus pakai rompi, harus pakai apa, harus pakai apa gitu. Itu alat keselamatan. Kita kalau ke lapangan teman-teman pas pakai helm nih. Helm ya standar ini. Ya, pakai helm semua. Tergantung kejadiannya apa. Kalau di laut berarti pakai rompi. Contoh kemarin pas awal tahun di Semarang banyak orang tenggelam di laut. Nah, nelayan menemukan ada mayat terapung di laut. Mereka telepon di kantor, terus kita siapkan di grup, kita sampaikan ada mayat ini segera meluncur. Nah, di grup dari TNI Polri melihat, siap Dan, saya ikut ke lapangan. Nah, mereka langsung terjun di lapangan, ikut membantu. Jadi perahu karet kita juga Pak TNI dan Polri ikut terjun ke lapangan. Seperti itu, untuk membantu tadi mayat yang terapung di tengah laut tadi. Artinya memang SOP dari keselamatan tadi menyesuaikan ya Pak ya, kejadiannya apa ya. Sebelum kita menolong orang kan kita harus utamakan keselamatan diri kita, baru kita menolong orang. Termasuk ini ya, sarung tangan. Nah, sarung tangan tidak salah, sarung tangan biasa itu, sarung tangannya. Itu sarung tangan, iya khusus. Terus sepatunya juga sepatunya yang lapangan seperti itu. Terus pakaian setiap tahun kita adakan. Jadi tidak melulu pakaian itu terus kan harus untuk gonta-ganti kan. Karena sehari-hari mereka piket itu kan termasuk baju kan harus fresh bersih gitu ya. Itu. Ya lebih semangat juga ya. Semangat kalau kelihatan kumuh kita enggak nganu. Iya. Ya kasihan kan gitu. Terus alat-alat lain ya intinya contohnya kayak peralatan yang ada di sini, nah ini pertolongan misalkan ada terjadi ini ya. Ada tambang ya? Ada tambang. Terus terutama gini, kita juga edukasi kepada anak-anak sekolah, baik TK, SD maupun SMP, bahkan SMA. Kita memberi pelatihan terkait kalau terjadi bencana. Banyak juga yang ada di kantor, anak-anak TK, anak-anak SD. Itu nanti kita latih, kita kerek, kita itu ya, kayak di lapangan kayak di pegunungan outbound lah istilahnya. Seperti itu, anak kecil dipakai helm safety, ya, tarik. Yang semula nangis takut setelah dikerek diem dia. Nah itu betul. Nah itu kita hampir tiap bulan itu ada permintaan dari SD mana datang ke sini, SD mana, dan bahkan dari pihak Puskesmas itu kalau Puskesmas mau melaksanakan sertifikasinya itu kan harus ada pelatihan dari kita, wajib itu harus ada pelatihan kebencanaan. Nah itu biasanya kita kirim tenaga-tenaga ahli kita yang terkait kebencanaan. Tidak semua teman-teman bisa. Itu ya, ada beberapa orang yang sudah mempunyai sertifikasi khusus untuk menangani kebencanaan. Nah itu. Terus kemudian ada juga teman-teman. Jadi relawan kita itu banyak. Ada yang model pramuka, ada yang model itu. Bahkan teman kita ada pengurus sekretaris pramuka Provinsi Jawa Tengah. Pengurus sebagai sekretaris. Gitu. Karena mereka waktu awal, Pak saya izin menjadi pengurus boleh enggak? Oh enggak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu kinerja kita di kantor. Jadi kita membantu juga kalau kaitannya pramuka di Kendal, misalkan minta bantuan ya kita sudah punya tenaga ahli pramuka. Nah seperti ya Mas ya. Mas Khairul Huda itu tenaga ahli pramuka itu. Ada Murdoko, ada banyak Mbak. Gitu. Terus kemudian selain Puskesmas, kelurahan juga sering Pak nanti saya minta pelatihan kebencanaan, siap. Nanti kita bantu saya bilang. Jadi tidak hanya di kecamatan, Puskesmas, tapi di tingkat desa juga banyak mereka yang punya anggaran itu untuk melaksanakan pelatihan kebencanaan. Seperti itu. Nah, SMA juga ada. Nah, SMA itu juga kemarin itu juga sudah kita latih. Kalau terjadi bencana itu nanti kejadian ini berarti kita harus segini. Nah, itu. Pertolongan pertama harus seperti apa sih? Seperti apa harus nanti tahu. Misalkan temannya ada 40 ternyata kok tinggal 38 berarti yang 2 di mana? Harus kita cari. Nah, seperti itu ya. Kan kadang di situ namanya orang trauma itu kan kadang ada bencana apa itu dia diem malah takut. Nah, tapi kalau ada meja lebih baik kita diem di bawah meja. Kalau ada apa-apa tidak seperti jadi itu. emang
berbagai pelatihan tadi memang untuk menciptakan kesadaran ya Kesadaran, Pak ya, ya, terhadap masyarakat mungkin untuk pentingnya keselamatan dalam Iya, betul. ya. Iya, Oke. iya. Nah ini Pak, kalau tantangan terbesar yang sering dihadapi BPBD sendiri sejauh ini seperti apa? Tantangan kita itu dropping air. Dropping air itu tahun kemarin itu kan karena ekstrim ya. Cuaca ekstrim itu permintaan di 7 kecamatan, 13 desa. Nah dukuhnya banyak, itu kan minta dropping air setiap hari. Teman-teman berangkat pagi pulang jam 10 malam. Nah itu pasti itu mobil. Kemarin sebelum kita beli baru itu kan 2, itu tidak pernah di kantor. Jadi sampai kantor jam 10 dibersihkan, besok berangkat orang lagi. Jadi beda lagi. Nanti berangkat lagi. Seperti itu. Dari pagi pulang malam. Terus ganti shift orang lagi, ganti pagi, itu jalan terus. Nah, kalau sekarang karena sudah ada taman ya kita harus berjalan semua. Menangani di antara 13 desa itu. Dan sebagian kemarin Desa Curug Sewu juga kita usulkan di provinsi ya Mas. Kita sudah dapat sumur bor itu 2 di Curug Sewu itu. Berarti untuk menangani kekeringan di situ sudah. Karena kedalaman sumur 30 meter itu tidak ada airnya. Gitu. Jadi tidak keluar air. Makanya mereka bingung kalau mau mencari air. Dan salah satu indikasi pengurangan itu kan pemotongan pohon liar itu dengan sembarangan. Terus termasuk galian-galian C itu banyak menimbulkan sumber-sumber yang mampet atau hilang. Iya. Gitu. Jadi karena makanya kita itu harus ada reboisasi lagi seperti itu. Dan gunung-gunung kita juga banyak yang tanami jagung. Jadi gunungnya gunung jagung, bukan gunung hutan. Alih fungsi lahan. Jadi untuk menyimpan air itu kurang lah. Iya, betul. Berarti memang di Kabupaten Kendal ini sering sekali ada kekeringan ya Pak ya? Apalagi kalau kemarau juga. Kalau tahun kemarin memang full kekeringan. Dan banyak daerah juga yang mengalami kekeringan. Tapi kalau alhamdulillah untuk saat ini ya ada minta tidak bisa konsumsi air kita dropin. Tapi kan hanya 2 tangki, 4 tangki selesai. Seperti itu. Kalau kemarin kita berjalan terus dari pagi sampai malam, pagi malam seperti itu terus. Gitu. Makanya tadi masih butuh tangki air lagi ya Mas. Tangki air lagi, kita masih butuh tangki air. Bisa lebih ya Pak ya? Bisa lebih dari 7 gitu. Apalagi ada 7 tadi ya Pak? Iya. Berarti kalau 7 nanti kita nyiapkan sopir atau drivernya juga 7. Oh drivernya sendiri, bukan dari anggota sendiri Pak? Anggota itu tapi kan tidak semua bisa nyupir. Oh iya, harus gitu kan. Punya keahlian sendiri. Keahlian sendiri, mereka harus bisa nyupir. Dan itu juga ada istilahnya kalau mobil bus itu ada kernetnya. Membantu masangkan selang dan sebagainya itu 1 mobil 2 orang. Oh gitu. Iya. Gitu. Berarti memang harus ada penanganan khusus terkait kekeringan tadi ya Pak. Kekeringan. Kalau sejauh ini inovasi dan teknologi apa yang digunakan BPBD Pak dalam bencana? Inovasi kita sudah laksanakan. Contohnya seperti kemarin misalkan kekeringan itu kita minta ada bantuan dari PLN wilayah Jateng, Jogja. Pak ini gimana? Kita butuh Pak. Kita butuh bak besar itu. Yang mereknya XL atau Penguin itu. Nah kita butuh itu karena masyarakat semuanya tidak punya itu. Kalau kita ada itu, nah itu air kita masukkan situ. Jadi masyarakat tinggal ngambil saja di situ. Kalau tidak punya, mereka pasang telasar itu dibuat kotak itu, airnya dropping di situ. Nanti masyarakat ngambil dari situ. Seperti itu. Karena kalau selama mobil kami bisa masuk, mobil kami masuk. Tapi ada namanya dukuh yang mobil truk tidak bisa dimasuki. Nah itu kita di depan dukuhnya itu kita siapkan. Ya itu ya istilahnya bak dari telasar itu masyarakat siapkan itu. Kita isi air, mereka ngambilin sendiri, pakai becak, pakai motor dan sebagainya. Seperti itu. Itu kalau misalnya ke lokasi yang sulit dijangkau. Sulit dijangkau, iya. Apalagi di daerah pegunungan yang susah kita jalannya akses jalan masih tanah atau belum ada jalan yang permanen itu ya, atau masih makadam. Nah, itu yang kita agak kerepotan. Seperti itu. Nah, seperti EWS juga itu teknologi juga ya, Pak ya? EWS, masang EWS itu juga teknologi juga.
Nah, kemarin kita juga sudah konfirmasi ke provinsi, insya Allah perubahan anggaran ini kita mendapatkan, akan dikasih. Berarti jumlahnya ada berapa ini kalau tambah satu lagi? Kemarin sudah 6, ini nanti mau dikasih berapa? EWS kita itu ada di 6. Cening dari BNPB, terus ada Tirto Mulyo itu kita dapat dari BPD Provinsi. Kemarin kita pasang juga di Mojo Agung, terus di Kalibareng. Nanti rencana kita usulkan untuk yang di Blumah yang kemarin longsor itu Pak, ada korban meninggal sampai itu insya Allah untuk perubahan ini kita usulkan ke BPD Provinsi. Terus ada pemasangan dari sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi itu kemarin dari BMKG juga masang di Pagertoyo. Di Pagertoyo itu dari Pagertoyo. KKN lah, KKN juga. KKN dan juga sosialisasi di kantor gitu ya, bersama dosen-dosennya minta waktu untuk sosialisasi, ya udah kita bersemangat, kita approach, kita siapkan lokasi dan sebagainya. Gitu ya. Kalau yang banjir kita baru kemarin ke Trompo. Rencana untuk yang tahun ini kita ke Kedung Asem. Kita sudah kerjasama dengan Kabupaten Batang. Iya, kemarin itu antara Pak Sekda Batang dengan Pak Sekda Kendal. Perjanjian kerjasama penanggulangan bencana antara BD Kendal sama BD Batang. Artinya memang bantuan juga datang dari berbagai macam sektor juga ya Pak ya. Tadi juga dari BMKG juga dan sebagainya. Kemarin. Dari BMKG, dari provinsi, BNPB. Nah, itu juga memberi. Nah, kalau ini sejauh ini monitoring dan juga evaluasi dari BPBD sendiri seperti apa? Contohnya mungkin anggotanya atau destana atau seperti apa nih Pak? Ya, kita ada sosialisasi. Kemarin kan di tahun ini kita akan membentuk lagi destana 5 desa. 5 desa dan kemarin sosialisasi juga sudah berjalan 4 kali. Nah, penekanannya adalah untuk pembinaan masyarakat biar tahu kejadiannya apa, keluhannya masyarakat itu apa. Kalau terkait banjir itu pasti. Nah, kalau banjir itu yang kita tangani jelas harus sungainya itu kan karena mereka sedimentasinya tinggi. Nah, itu biayanya cukup luar biasa. Itu kan kewenangan provinsi, kita tidak bisa nangani itu. Nah, itu harus sinergis antara pemerintah daerah dengan provinsi. Ya bersama-sama lah, tidak tanggung jawab provinsi semua, tidak. Jadi bareng-bareng. Tapi masalah penganggaran ya tidak bisa berdua. Kalau penanganannya punya provinsi ya provinsi, karena kalau kita ikut nangani itu malah keliru justru. Karena pemerintah daerah tidak boleh menambah aset punyanya provinsi. Artinya memang cukup membantu ya Pak ya dengan destana dan juga evaluasi dari anggota pun saat ini juga banyak pelatihan-pelatihan seperti itu ya, masih masif ya. Itu pelatihan. Selain itu juga pelatihan teman-teman kita setahun sekali lah minimal. Ada sertifikasi Pak? Kayak harus punya sertifikat gitu harus apa? Ada, teman-teman ada. Ya, kemarin itu kan ada yang masuk C ini kan 11 hari kok. Nah, 3 orang kemarin yang rombongannya Pak Sekretaris, Pak Uda itu juga 3 orang, itu 11 hari juga. Di mana biasanya Pak pelatihannya? BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Kalau yang untuk pencarian pertolongan biasanya kan setahun sekali kita adakan bintek. Kemarin entah itu pencarian untuk pertolongan air, water rescue, jungle rescue itu setahun sekali kita adakan pelatihan untuk anggota kami yang di pencarian pertolongan. Untuk yang di kantor itu kan ada istilahnya bintek teknis kemarin kami ada pengkajian kebutuhan pasca bencana, mungkin dari sekretaris kemarin lagi itu ada kaji cepat kalau nggak salah gitu. Jadi kami di BPBD juga pasti istilahnya meningkatkan kemampuan kami, entah itu dari segi teknis maupun manajerial. Karena penanggulangan bencana semakin lama kan semakin masif, jadi kami di BPBD pun butuh istilahnya peningkatan kualitas untuk penanggulangan bencana supaya bisa lebih cepat dan efektif pasti. Oke. Berarti memang walaupun sudah jadi anggota BPBD nggak lepas dari pelatihan, pembinaan dan sebagainya ya Pak ya. Ada peningkatan SDM. Skillnya harus lebih meningkat lagi gitu ya Pak ya. Nah ini Pak, harapan kedepannya untuk BPBD Kendal ini seperti apa? Dari Pak Oce dulu nih. Kalau harapannya dari kami, karena BPBD itu kan adalah OPD yang membidangi penanggulangan bencana, baik itu dalam taraf pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Jadi harapan kami bisa lebih sinergi dari pentahelik yang tadi kami sebutkan, dari entah itu pemerintah, masyarakat,
dunia usaha, media massa ataupun perguruan tinggi. Jadi penanganan bencana itu kedepannya bisa lebih efektif, cepat dan efisien. Karena semakin cepat penanggulangan bencana, pasti semakin kecil kerugian yang akan diderita oleh masyarakat. Mungkin itu, Pak. Kalau Pak Ali? Yang kita harapkan terutama adalah untuk mitigasi bencana. Jadi kita sebelum ada bencana kita sudah ada mitigasi. Jadi kita mengurangi kejadian bencana yang akan terjadi. Itu gitu. Dan juga dari segi anggaran kita berharap kepada pemerintah daerah untuk membantu BPBD di dalam penanganan kebencanaan bisa dioptimalkan dengan baik atau dibantu dengan anggaran yang cukup memadai. Karena selama ini kita bekerja dengan giat tapi tanpa dengan anggaran kita tidak bisa berjalan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita lebih maju, itu lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang dan selanjutnya. Himbauan nih Pak untuk masyarakat Kabupaten Kendal agar lebih meningkatkan kesadaran akan keselamatan dan bencana. Ya, himbauan kepada masyarakat Kabupaten Kendal, terutama masyarakat yang ada di pedesaan. Ya tidak hanya di pedesaan, ya di pedesaan, di perkotaan. Satu, kita harus menjaga kebersihan, terutama sampah yang ada di lingkungan kita itu harus dibersihkan. Kedua, saluran drainase. Ya, saluran drainase itu juga harus kita tata dengan baik agar nantinya kalau pas musim hujan air itu tidak menggenang. Ya gitu ya, airnya itu langsung lari sesuai dengan tempatnya, ke kali atau ke sungai dan menuju ke laut. Terus kemudian kita berharap masyarakat waspada dengan lingkungan kita. Banyak pohon-pohon besar yang di lingkungan kita tapi tidak tertata. Nah itulah yang kita takutnya terjadi puting beliung atau angin kencang. Itu justru akan menimbulkan akibat pohon itu roboh ke rumah mereka. Nah ini banyak kejadian kemarin itu kita sampaikan itu karena banyak pohon roboh justru malah menimpa rumahnya. Itu. Sadar kalau pohonnya besar menimpa rumahnya baru oh iya ternyata pohon besar ini harus perlu ada pemangkasan, pemotongan dan lain sebagainya seperti itu. Karena puting beliung itu juga pun tidak bisa kita prediksi gitu kan. Nah tiba-tiba ada angin kencang puting beliung langsung kena pohon roboh kena rumah semua. Seperti ini memang sangat penting ya Pak ya. Sangat penting, iya. Dan waspada masyarakat harus lebih waspada lagi di musim penghujan. Karena musim penghujan itu kan tidak hanya air saja yang turun tapi juga angin kencangnya. Itu ya. Oke. Karena kebencanaan itu kita nggak bisa prediksi itu lagi ya Pak ya. Kapan datangnya dan juga seperti apa bentuknya. Nah itu tadi pemirsa dialog saya. Terima kasih para narasumber yang sudah berdialog dengan Lingkar TV ini. Nah bagi pemirsa Lingkar TV yang mungkin masih penasaran dengan BPBD, mungkin bisa langsung datang ke sini ya Pak ya, ke standnya BPBD yang ada di Pekaraya Kendal ini di Stadion Kebo Dalam Kendal. Ini bukanya setiap jam berapa Pak? Oh jam 2 ya? Sampai jam 10 malam. Nah jam 2 sampai jam 10 malam bisa langsung datang ke sini, langsung nanti ngobrol sama petugas-petugas yang ada di sini dengan BPBD. Nah semoga pemirsa dialog kali ini bisa menjadi referensi dan juga wawasan ilmu bagi pemirsa Lingkar TV. Dan saya Galuh Septianti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari depan Anda. Terima kasih telah menyaksikan dialog catatan sang jurnalis dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.